Gua percaya aja, bahkan baik sangka kita sama Allah. Ya udah kan katanya apa kalau kita berbaik sangka sama Allah kan bakal dikasih lebih. Tapi saya juga gitu, Kang. Kita ternyata banyak kesamaannya. Tapi enggak, Kang Soleh ada yang beda dari Rispo. Apa tuh? Dia mah bisa berkokok. Tapi nggak tahu siapa tahu Kang Soleh bisa. Nggak bisa gua. Coba dulu, dengar dulu contohnya. Dengar dulu coba. Kokor, kungku apa? Salah, kasih tahu. Kukuruyuk gitu. Ah, itu Itu mah biasa. Pakai perut. pakai perut ya. Mirip lagi, mirip. Kalau Rispo Kukuroyo, Regen Kambing. Suara kambing. Yang Regen. Kayak muntah, kayak bapak-bapak mau muntah. Emang gitu kambing. Bandot. Ini tempat kami, tempat happy. Regen Rispo FC, 3 cowok seksi. Ini tempat kami, tempat happy. Pada apa? Kembali lagi di Mamas, kok Mamas Sapi sih. Kembali lagi di GJLS Show, ready to go, sikat! Apaan itu ready to go sikat? Ya Allah, baru mulai banget. Baru mulai udah dihina. Ready to go sikat. Ya iya ready, apakah kita sudah siap untuk berangkat? Sikat, gitu kayak Sikat tuh artinya berangkat Kalau gitu. ready to go sikat langsung kita pergi dari tempat ini. Lu mah ready to go sikat tapi pada diem. Iya kan sikat dalam arti Nggak ada. kontennya, Kang. Mulai konten. Ready to Kadang- go kadang sikat. iya Ayo, lagi. ready to go. Bukan, Tapi iya. ready to go sikat. Malah Pada duduk ya, diem. Kang? Pada Ya enggak kan diem. ready to go itu kan bisanya kita main game. Ready to go terus tapi main game gitu. Tapi kan, lu diem bahasa Inggris gitu. jago juga ya? Yes, I can. Ready to go tahu gitu. Itu mah umum. Ready to go sikat. Pada duduk kayak Ya enggak apa-apa kayaknya mah itu mah enggak masalah dah. Masa ready to go nggak Dari boleh. ini udah hampir 3 season ya, Gen ya. 3 Iya. season, kita udah hampir 40 bintang tamu. Cuma Kang Soleh yang permasalahin. nggak ada yang sepinter gua berarti. Bukan, tidak ada orang yang nggak peduli, bukan peduli ya. Apa ya Kang Soleh ini ya? Nggak ada yang sebanyak omong Kang Soleh lah gitu. Bukan sebanyak omong sih, apa ya, yang apa aja pengen dikritik gitu kayaknya. Ready to go Sikat. Tuh, enak. Duduk. Memang ini namanya mulai acara. Naik motor. Ready to go sikat. Weng. Coba. Atau paling enggak Bayang- gini. Paling enggak nih, Gen. Ready to go, sikat. Lu nyikat beneran. Lu mau Lah enggak, sikat. lu ngapa belain dia? Ini acara lu loh. Gua tadi agak kepikiran, Kang. Tersadar. Gua agak Ya, kepikiran enggak, aja. orang Kayak tadi gua bilang, banyak kalian yang dari tadi tuh baru tersadar gara-gara omongan gua. Alah kayak Andika juga nih. Dianggap merubah hidupnya Andika. Gua nonton Andika ngerasa Soleh itu yang merubah hidup dia. Kan karena gua awalnya sebel tapi setelah ngobrol panjang ternyata iya gitu kalau omongan dia nih. Ya kan Andika Nanti juga kalian sadar. Yang iya, bagian apa, ready to go Andika? banyak lah dia soal karir. Nah dia yang nasehatin karirnya nggak segede dia. Kayak tadi tuh Rispo tuh nasehatin Fani Gasani soal gym. Gue udah pengen matain aja. Yo itu mah kali lemak otot lu nih masa ototnya gitu gue kayak. Iya. Ini apa ini? Dia habis ngaji makan mie ayam. Tadi kan gua bilang kalian baru sadar kan ternyata Regen tuh star syndrome. Iya. Star syndrome apa? Gak Kang? kepikiran. Tadi Kang Soleh bilang datang di dalam grup itu, kadang kalian berdua itu nggak sadar, tapi orang di luar kayak gua tuh ngelihat Regen Star Syndrome. Star syndrome kenapa lagi, Kang? Gen, ayo kita syuting. Duluan aja. Nggak mau bareng-bareng. Ya kan gua mau Itu sholat. kadang Gimana orang konsepnya trio kok suruh dua? kadang ya, itu udah lah. tapi itu bercandaan kita Kang gitu. Enggak, itu dalam hati. Asli ya kan ya? Asli. Enggak, kalian tuh
kalian tuh terlalu merasa itu Regen cuma bercanda, Regen cuma gua buat menyadarkan kalian. Star syndrome. Ya kalaupun mau menyadarkan, sadarkan guanya, ngapain sadarin mereka? Kan Kang Soleh juga kenal gua. Harus tegurnya gua, Gen, lu tuh udah mulai. Kalau orang star syndrome udah nggak bisa ditolong. Makanya gua mengingatkan mereka. Enggak, dia nih ngomong harus menang loh ini. Nggak harus menang. Tapi jarang orang ngalahin gua. Ya tapi karena orang Tapi ujung-ujungnya bener rasa nggak? Bener apa? Soal yang mana? yang mana? Soal Regen star syndrome. Iya, star syndrome-nya kan saya mau sholat dulu. Tadi kan nemenin ada Fani, Nih, nggak enak sini. nih. Ibzi lagi sholat, Rizpon nemenin Kang Soleh, ya gua nemenin Fani gitu. Harus dia yang nemenin Fani lagi kan? Ya kan nggak Di ada. antara Orang berdua cewek, ini ya. kenapa harus lu Karena yang nemenin cewek Fani? dia kan Oh, kalau cewek dia merasa lebih representatif. Bukan. dia kan lebih- ini banget sama cewek apa kayak predator lah. Bukan, nggak ada gila predator. Ya maksudnya kan Fani gua kenal lagi sering ketemu di arisan juga gitu loh. Oh, dia nyebut-nyebut acara arisan. Kalian nggak punya acara. Iya, Lah, nggak kok punya. jadi ke sono arahnya TV nggak ada nggak ke ada. sono kan? TV nggak ada kan? Ada TV nggak? Kadang-kadang. Tuh, kadang-kadang dia kan Ya bintang tamu kan nggak ada acara tetap. Iya kan dia. Ya gua juga bintang tamu. Nah, tapi kan dia ngomong seakan-akan kan gua ketemu di arisan gini, wah nyebut nama acara. Bukan, buat lagi- menunjukkan dia lebih sukses dari kalian. Ntar lu Kang, ini arisan TV apa? Dia ada arisan yang cocok Arisan bener. TV, arisan TV. Nah, pastiin dulu. Tapi nggak apa-apa loh, nggak apa-apa dalam satu grup itu ada satu yang lebih sukses, nggak apa-apa. Bukan, kok Biasa, bukan. nggak apa-apa. Iya. Iya, ada satu yang lebih sukses itu biasa, wajar. Kok datang mecah belah ya ini ya? Datang-datang mecah belah ya. Enggak, gua ya Wajar, kalau wajar dibilang dalam dunia hiburan. kalau dibilang sukses, ketika ya dalam sebuah alhamdulillah. grup ada satu yang lebih sukses. Iya. Biasa, Kalau wajar. dibilang sukses, Iya. alhamdulillah Iya. kan. Tapi star syndrome, gue tuh kayak kok star syndrome gitu loh. Perasaan kan enggak, gue cuman mau sholat dulu. Kan sebelumnya nemenin gantian, ini selesai baru gue sholat. Gitu. Poin Jadi yang lainnya, kalau gua kan sumpah, gua ngeliat Regen nggak ada star syndrome-nya. Paling ya itu tadi konteksnya bercanda. Kalau dari Kali Kang ini Soleh, gagal. Kalau lu apa? nanya ke dia, ketemu aja Ya bener dah. makanya gua nggak tahu kan. Siapa Gua tahu kebuka. bingung. Kayak apa misalnya ada orang nih, ternyata iya juga ya. Nana gua nggak tahu. Nah, nih, kalau dari yang Kang star Soleh syndrome ini, apa. kalau tadi udah duluan gitu, kadang mah dia bercanda, tuh kita biasa bercanda udah kan. biasa, gitu. temen nih. Tapi pas Kang Soleh ngomong gitu, kayak bukan bercanda. Iya kan? Lah kok lu langsung belum. Amit-amit. Tuh marah-marah. Bukan ini baca Marah-marah. amit-amit tuh. Amit-amit. Oh, lagi baca. Iya, lagi baca. Lagi baca. Sebutkan 3 lagu dari band ini. Enggak nyambung. Iya, ini Tapi Konsepnya sama, tapi bener Kang, gua kan lagi rame lah podcast lu di mana-mana. Semua di podcast manapun lu ngomong, Pak iya gini akhirnya semua hostnya, iya juga ya Le gitu. Wendy kan menolak keras banget kan. Kalau gue nonton yang lu Iya, ngobrol di sama WA, Wendy. Wendy menolak, Andika yang bilang, enggak Soleh itu benar gitu. Wendy, enggak bisa nih, lu baru kenal sebentar, gue udah lama gitu. Gitu, kata Wendy gitu. Coba dah lu kenal lama dulu. Enggak, tapi Soleh yang merubah hidup gua. Wendy kata. Apa sih Abang yang ini yang Ya nggak tahu. Apa sih Kang sebenarnya Nasihat gara-gara jangan apa dirubah. sebenarnya? Enggak, kayaknya salah satu nasihat gua tuh kayak gini, Andika tuh merasa tidak punya karya. Karena menurut dia di TV itu bukan berkarya. Iya, terus gue bilang kan gara-gara dia gue iri sama dia tuh ngeliat gue lu udah bisa ngedirect ya apa ngedirect. Terus gue bilang, Dik jangan salah, lu nge-MC juga itu karya. Lu acara-acara TV juga itu karya, itu berkarya. Lu nggak bisa bilang itu lu nggak sedang berkarya. Lah itu berkarya. Emang gampang orang nge-MC bawain acara kan susah ya. Lu jangan beranggapan bahwa karya tuh harus sesuatu yang jadi apa film atau apa misalnya lagu atau apa. Dengan lu membawakan acara dengan baik aja itu udah sebuah karya gitu gua bilang. Di situ akhirnya dia, oh iya benar juga ya katanya. Iya, jadi kayak dia tuh ya merasa mungkin dia udah Jenuh lagi posisi jenuh kali mungkin. enggak kayak misalnya dia tuh secara sukses iya, tapi dia merasa kayak aku tuh ingin berbuat lebih gitu. Aku tuh ingin Aku punya legacy gitu pengen ya. punya sesuatu yang dia bisa bilang ini karya gua. Iya, gitu. Makanya kan gara-gara dia membandingkannya dengan lu udah ngedirect film, lu bisa bilang itu karya gua. Makanya gua bilang nggak bisa gitu. Semua yang ada di TV juga lu mau bagian apapun itu karya lu mau nge-MC bawain dahsyat atau apa inbox atau lu jadi pembawa acara apa ya itu karya lu juga. Ya, gitu. Tapi dari itu kan Pak Dika yang menerima. Ada nggak yang menolak sampai, lu udah nggak usah ini deh sama gue deh gitu. Wendy lah kayaknya. Kalau Pak Wendy kan konteksnya mungkin masih Tapi Wendy kayaknya
di real juga belum pernah mau mengiyakan kata-kata soleh. Nah, orang kadang-kadang butuh waktu, nanti sadar. Berapa tahun kemudian sadar omongan gua bener. Nunggu berapa Ya tahun? gue sih nggak apa-apa. Gua tersadar apa? Dulu waktu spesial dibilang enak yang memang enak, gua ngajak Kamga sebagai opener. Gua baru tersadar, si Kamga bilang, dulu waktu gua di review di majalah Trax album Tangga, kan gua bilang sekilas seperti tangga yang menuju ke bawah. Si Kamga, gua dulu marah. Oke. Wah, marah kayak dia kesel dengan ucapan gua, nggak pokoknya menganggap apa sih so tau lu. Terus dia bilang, tapi 7 apa 12 tahun kemudian gua baru tersadar omongan Soleh benar. Ya Allah. Nunjuk lagi, nunjuk banget. Lucu banget. Tapi kalau lu gini deh Kang, lu melihat GJLS seperti apa kalau? Iya, ngeliat GJLS. Tapi dia nih susah lah kalau nilai kayak dia kalau ke temen apa aja support gitu, kayak olahraga dia nggak suka tapi kalau nonton datang teman-teman yang main kita nonton butuh kritik. gitu. Kayak waktu itu Kang Soleng bilang lagu kita Lagu kan, kita kurang. ya. Jelek. Di Purwokerto abis touring bareng, Kang lagu kita kemana? Jelek. Nah ini oke kata dia. Oke, Cuman tapi kayaknya kalau lu karakternya bertiga, kurang ini. kurang Ya. karakter. Iya, itu lagu Harusnya apa, bikin Tidak lagu berkarakter komedi. banget lah gitu. Iya, lagunya apa sih yang Istriku merongrong. Istriku merongrong gitu kan. Makanya gue bilang lebih bagus opa, jelas gitu. Kalian apa bercandanya absurd, tiba-tiba lagunya ya Kipas angin ke sedot sampah. iya, si Istriku merongrong kan tidak besar juga kan lagunya kan. Iya. Beda dengan kipas angin ke sedot sampah. Iya, nggak besar. Iya dah. Ada. Iya. Ada coba. Emang ada orang yang Bang request dong ini Istriku merongrong. Istriku merongrong pas lu manggung ada nggak ya? Nggak Istriku merongrong, istriku merongrong. Pasti Ya, memang kipas lagunya angin tidak kesedot semenarik sampah. itu. Mata Iya, roda bener, ada, Kang. mata roda. Iya, terus kan istriku merongrong nggak ada kan? Istriku merongrong bang gitu. Iya, Kang. Iya. Maaf ya. Nggak usah minta maaf. Iya. Ya Nah, udah, ntar kita perbaikin lagi Iya, lagu udah berikutnya. terjadi kok ngapain Iya. minta maaf? Iya, tapi gimana ini Kang Soleh kalau melihat GJLS? Grup lawak deh. Nggak usah dimintain lah pendapat. Seperti ini. Mending ngobrolin Ya, aja. siapa tahu benar. Update kehidupan. Justru bisa kita perbaikin apa Iya. yang Ini kurang. nolak mulu nih. Ya, iya walaupun dia. belum tentu bener tapi bisa jadi satu masukan, jangan nggak denger itu. Siapa tahu kita bisa jadi kayak Andika, menganggap Soleh merubah hidupnya. Itu gue juga aneh Belum bisa sih. lihat hasilnya. Pak Dika itu kan baru kemarin. Baru belum tapi lihat. gara-gara omong itu gue diundang ke ulang tahun Andika pertama lo waktu. Ya. Bener loh. Bener loh. Gua kan Kayak pencapaian banget. Iya loh. Gini loh. Gua kan nggak akrab ya. Maksud gua sama Andika tuh kenal gitu doang. Iya. Satu kali dia Sebelum kan- ada peredain ya. sebelum ada peredain, sebelum ada bedain prediksi kan Ketemu doang lah. ya biasa aja kenal Kenal, biasa. saling kenal satu sama lain Kenal lah. aja, cuma kenal aja ya. Terus tiba-tiba yang pas pandemi, gue lupa tuh dia tuh mau ngubungin gue mau wawancara dong. Ya gue udah boleh datang aja ke rumah. Gue bilang kalau lu mau datang ke rumah ya udah. Nanti gantian gue wawancara ya udah. Nah itu cuma pertemuan pertama kita yang lama ngobrol di situ dong. Terus tiba-tiba gue denger dari Gading, dari Uus, dari apa. Oh Andika ini. Nah tiba-tiba di WhatsApp sama asistennya Usi. Kan saya ada asistennya Usi mau ngundang ulang tahun Andika, kata Teh Usi ini Kang Soleh ini mengubah hidup dia. Hebat pencapaian gua akhirnya. Diundang loh. Gua tidak terlalu akrab diundang ke ulang tahun Andika yang eksklusif. Private ya, private. Kan dia tuh artis banget ya. Iya, Ya kan? sangat, Ya, sangat Secara artis. keartisan ya dia Ya, artisnya tuh. secara fisik juga artis banget itu. Iya kan, bener. Iya. Putih banget kan jadi. Kemarin aja Iya. Desta Dibanding dikasih dia bagus nunjuk sih. gua. Kalau dia kan Ya, artis lu kan kan. terkenal tapi ya kucel-kucel juga gitu. Tapi sih artis lo kan. Iya, maksud gua Regen kan artis, Iya. tapi kan beda kalau Andika. Nggak tuh- artis banget gitu Andika tuh muluknya. artis. Iya. Kelihatan Dari gitu. looknya aja kalaupun dia bukan artis, Iya. orang kayak Orang ini kayaknya kayak artis artis, deh Kayak gitu, kayaknya artis. gitu deh. Kayak artis ya, tapi ya pernah Andika Iya. tuh kayak memang artis banget gitu loh. Udah mah terkenal terus Iya. fisiknya artis banget gitu. Yang dipakai-pakai juga kan barang-barang artis gitu. Kalau Regen artis tapi kalau kelihatannya kayak apa, Bu? Regen artis, cuman kalau dilihat-lihat bau, Bang. Lihat Bau dilihat apaan? bau. Dicium bau. Dicium jelek. Ya dilihat jelek, dicium bau. Ya ngapain gue benerin buat diri gue ya gitu.
Terus ulah diundang. Gitu. Datang, Nah makanya Jen, Datang. makanya lu denger nih, kita lagi nanya. Oh iya, siapa tahu gimana. kalau kita undang GJLS buat ngundang dia jadi happy ya. Coba ntar kita undang, biar happy juga. Weekend Nggak bentar mau lagi. sih gua diundang kalian jauh. Kita kalau ulang GJLS tuh ternyata guys jauh loh studionya. Nyiapin, pasti dia pas nyetir. Anjir nih GJLS itu ternyata apa ya? Gue apa ya? Kagak kan SK Soleh. Kagak pas gua. Anjing jauh juga nih studionya. GJLS. Sambil aku mengutuk dalam hati, jauh banget nih kalau bukan buat promo aku tidak mau silaturahmi ke sini. promo. Promo show gua dong. Gak tahu. Kok dia gini sih? enggak dia ngomongnya. Iya, lu nggak begini. Si lari. Ketawa. Ada ketawa gitu. Guys, jauh juga lo studionya. Guys, jauh juga lu studionya. Iya, Jaina kalau jadi buat dua. silaturahmi, makanya kan gua selalu menolak kan diundang kalian. Iya. Jauh. Ngebayanginnya jauh, ngejalaninnya kerasa lebih jauh lagi. Berarti J-nya 2 Kang. Guys, jauh juga. Enggak itu mah kan buat gua mah guys jauh loh studionya. Oh. Jadi kalau ada orang yang mau promo misalnya mau diundang sama GJLS, gimana GJLS? Pak Anies juga gitu. Pak Anies waktu turun dari mobil, jauh ya saya sampai ketiduran. Saya sampai turun dari mobil ngomongnya gitu. Kayaknya pahala silaturahminya nggak sebanding deh dengan perjalanannya. Masa hitung-hitungan banget. Astagfirullah. Gitu. Ya kan memang ini kan ada pahala kalau kita Iya. kalau kita berangkat dari rumah niatnya buat silaturahmi. Silaturahmi. Kan sama Allah dihitung nih Iya. pahala silaturahmi. Tapi kayaknya nggak deh Allah cukup deh. Astagfirullahaladzim. Kayaknya nggak worth it lah pahalanya. Aku silaturahmi sama yang di Jaksel aja deh. Cari yang deket dulu deh. Gitu. Astagfirullah. Tapi gue penasaran waktu datang ke ulang tahun Pak Andika gimana, Kang Soleh? Kan Joget dong, pasti joget dong. Nggak ada joget-joget tuh. Oh, nggak ada. Makan doang. Oh, ngobrol-ngobrol. makan. Ya biasa aja gitu. Ketemu artis-artis lain Kang berarti. Ada siapa aja? Kagak, cuma ada Boris, ada Uus, ya Oh. teman-teman dekat. Karena Dia kan semprot. Andika tuh kan bilang kan nggak punya teman. Ya? Iya. Kemarin juga bilang. Iya kan Andika pernah bilang waktu di Lombok itu, gua tuh nggak punya teman. Ya benar pas di ulang tahunnya ya. Iya. Uus, Andika, Gading ya itu. Apa si Boris. Waktu motoran pertama kali yang kita ke Bandung, Iya. itu juga dia cerita, dia bilang happy banget, gue happy banget. Gue senang banget bisa motoran kayak begini ke Bandung. Enak ya ternyata ya. Dia happy banget dia ngerasain itu tuh. Apalagi yang ke Lombok udah pasti lebih happy lagi. Iya gitu. karena dia jarang kayaknya punya teman yang nggak punya sabuk mahal ya. Sama jaket motor kok Prada gitu. Ya, itu mah karena kitanya aja yang terlalu susah. Bukan salah dia sebenarnya. Sebenarnya kan kayak Gading itu Kalian juga mah. punya. Kalian mah punya duit aja konsepnya dibikin sok miskin. Enggak kan karena konsep tongkrongan ini. Iya. Kecium kan bau tai tikusnya. Kayak kesannya ada ya di pojok-pojokan gitu. Kayak ada tai tikus. Ya kan kalau orang yang kaya mah nongkrongnya di kafe. Iya. Kita mah slow respon, bukan slow respon. Kok sore? Apa? Yang Humble, kayak- apa iya, sih? yang kayak humble gitu. Slow living. Bukan slow living apa? slow motion. Slow motion. Nggak mau kayak apa? Slowly. Kok kenapa? Killing me slow, killing me slow, Killing me softly. inside. Killing me softly. Ya gitulah. Kayak, Ya, kurang lebih gitulah. Humble. ya humble. Ya merendah apa sih? Merendah itu apa? Ya humble bird apa? Perasaan Inggrisnya panjang dah itu. Perasaan Kalau Inggrisnya udah panjang. kalau udah tahu kata humble ya humble aja. Iya, Gimana? dong. Nggak perlu cari yang lain. Nggak perlu cari. Poinnya udah sama kan? Slow humble. respon. Kok slow respon? Gak slow Apa sih respon. slow respon sih? Aduh, lupa lah gua. Makanya lu nggak susah dapat visa New Zealand kan, bahasa Inggris nggak lancar. Gua tuh Buset parah banget Kang, tapi ternyata gue baru bener-bener tahu pas gara-gara bercanda-bercandaan itu. Dia tuh buat ngasih tahu buat kita mau pergi syuting di sana ada syuting itu tuh ini susah ternyata. Coba gimana Po? Kita mau pergi syuting ke sana. Bahasa iya Inggrisnya. kan diwawancara holiday aja katanya bilang holiday. Terus kan ditanya do you have videographer for YouTube or something? No, I'm with Andre Taulani. Oh. Rambut Andre Taulani. Rambut Andre Taulani. Oh, rambut Andre Taulani. Jawabannya gitu. Terkenal sedunia tuh Andre Taulani. Seakan-akan orangnya tahu. Ya, dia kan yakin kayaknya. Tapi ternyata ada gua berangkat ini. Udah ada ternyata. Dibohongin ya ternyata ya.
Iya, gue bilang Alvin gimana ya, gue dibohongin apa enggak ya? Bang, gue ngambil film lah, udah ada. Udah ada. Kan mau ngambil film. Iya. Daripada dia libur 9 hari kan lumayan itu 9 hari. Kalau nggak yang ngambil apa-apa langsung diadain. Tapi sebenarnya ada tawaran film juga beneran. Nggak ada. Ngancem juga. Tanggal 10. Ngancem juga. Cuma nggak ternyata. ikut reading karena syuting tanggal 10. Oh, mulai syuting. Apa itu yang mana? Film ada yang gua itu. Ketok Magic. Dia bikin film, Kang. Bikin film. Dia ide cerita, Kang. Oh ya? Iya. Ide cerita. Dia Siapa juga PH aja? Ada. Ya ada siapa? Ya masa Orang bikin gua nanya film siapa? nggak pakai PH? Siapa Pak, PH? Hah? Apa PH-nya? namanya apa ya? HH. Hahaha production. Ya enggak itu mah Bukan haha haha. kali, haha bukan hahaha. Iya, itulah. HH Production, Iya, HH iya, Production katanya. Itu. Ada. Yang kemarin bikin film sama anak-anak stand up, yang Oh. pencari mayat itu. Ada ya? Ada, Kang. Yang Iya, main Egy bikin gitu. Egy segala Udah macam. tayang. Belum. Belum. Oh. Ini skripnya mau dikirimin. Enggak yang itu. Yang pencari mayat belum. Pencari mayat Belum. belum juga ya? Oh. Tapi gue bilang, ini harus lebih bagus lah, kata gue gitu. Dari pencari Dari mayat. pencari mayat tuh kemarin kan nanya anak-anak gitu. Ya ada beberapa kurangan lah, coba diperbaikin. Apa gitu. yang kurang menurut yang mereka akhirnya apa ya po gimana caranya kemarin tuh kita gitu. Bakwan dingin, ada bakwan dingin. Bakwan apa gorengannya dingin kan, kayak gitu-gitu kayak. Silakan. Jangan nengok saya. Kalau mau respon silakan. Silakan. Saya udah 4 tahun begitu-begitu aja. Ada lah, ada gitu. Karena lagi gua udah capek nyetir ke sini. Cuma ngobrol bakwan dingin. Bakwan dingin. Tapi Kang Soleh kan gua sutradara, bro. Sutradara. Film kedua gua. Oh Reuni ini. Z, Reuni Z. Karena Reuni film Z. pertama gua susah sinyal. Film kedua Reuni Z. Reuni Z. Gue juga sama Kang Soleh pernah Star Syndrome ya, Kang? Iya. Gue nggak pernah diajak sama Wah, Kang Soleh. Nggak pernah Dulu dia- Dulu Kenapa tuh, Kang? waktu itu lu juga belum ada nama kan? Berarti lu tuh nggak jeli dalam melihat bakat seseorang. enggak, gua ya kasihan sama mereka. Gua tahu lu nanti yang akan bersinar. Waduh, ada aja. Jawabannya kayak mikirnya apa ya? Cenayang kayak enggak ada aja jawabannya gitu. Regen tidak usah, nanti dia akan ada saatnya Bersinar. dia lebih banyak daripada mereka. Ya enggak lah, sama lah Kang. Enggak lah, enggak sama lah. Bohong lu. Enggak ada orang tuh sama. Ya Allah. Banyak tapi dia kan. Banyak. Banyak iya. Tuh, kalau kalian jalan bertiga, pasti kan Bang Regen yang paling Iya. banyak dikenalin kan. Ya, Hibzi sama Rizko alhamdulillah, mungkin tidak ya. sebanyak Bang Regen pasti gitu. Ya alhamdulillah. Gue paling kayak agak melipir gitu. Kalau Iya. misalnya itu, Bang. Terus lu dalam hati, aku juga GJLS loh gitu. Enggak, kalau itu kan sumpah. Sumpah demi Allah kalau itu enggak. Enggak apa-apa. Sumpah demi Allah. Itu nggak gua apa-apa. kalau misalkan dia dimintain foto gua enggak. Oh, lo bisa. Kok bisa? anjing? Pakai kata-katanya kok bisa? Loh kok dia enggak nonton gua? Kadang gua Tapi emang positif. ada momen-momen gitu Bang kadang minta foto Hibzi ke kita berdua enggak. Iya, beda-beda, minta foto Kang, gua ke marketnya. dia enggak gitu. Kan kalau Rispo mungkin main TikTok. Cuman minta foto ke gua. Ayo tetap Bang Regen gitu ngomongnya. Gue juga ya Bang Rispo. Arong wardrobe kemarin syuting. Gua jegel, Bang jegel gitu. Kita lagi syuting bertiga GJLS. Ada orang wardrobe. Nah tiap ganti, ayo Bang Rispo ganti baju. Ya gue nggak usah benerin juga lah ya gue ganti baju. Enggak usah debat, ngapain debat ya? Saya Hibzi gitu, enggak perlu kayaknya. Ya, siapa apa-apa. tahu bajunya salah, ternyata baju buat Rispo. Lah iya ya. Gimana coba lu? Ayo. Salah berarti gua Iya kan? kemarin direct ya. Bang Rispo ini, terus tiba-tiba kan padahal itu baju Buat Hibzi. buat Rispo beneran. Yang kalau Rispo nih, oh baju Rispo nih, Bang Rispo, oh terkasih. Ternyata itu kostum Rispo yang lu Iya pakai. ya. Ah, lu gimana director? Ya udah bebas gua mah santai. Kenapa dia yang nge-direct? Karena kita yang memilih Bang, kita yang memilih jujur. Karena dia kan director Mama Sapi Bang. Ada konten Tapi Mama itu konten YouTube. Enggak ada director, cuma tim kreatif gitu Oh, doang. dia merasa lebih tahu daripada kalian. Enggak. Bukan, Kang. Bukan dia, guanya juga ngerasa gitu. Lebih Kenapa nggak lu yang nge-direct? gua karena dia secara basic bagus Bang, dia ngerti. Ya dia ngerti pen. Dia ngerti pen kanan. Nah, sumpah ini gue kemarin anjing Regen ngerti till down kata gue gitu pas kemarin. Orang gua juga asal nyebut doang. Iya. Apa? Oh salah ya?
Ini kali Bang maksud tuh, yang itu maksud gua. DOP gua nih, DOP. Oh. Nih. Bang, ini tuh Anak-anak. sebenarnya kayak gimana ya caranya supaya dapat murah gitu. Akhirnya udah diani jadi DOP gitu. Tapi lu kan kamera. deal sama gua, karena kan deal Nggak deal. lu bayar sama gua, Kang. Gua yang ngurusin duit kan di GJLS gitu. Jadi gua yang dealin dia. Dan itu ada satu tim kita namanya Bang Radit. Bang Radit itu general manager ya, yang ngurus kantor lah gitu. Terus udah tuh di budgeting tuh, gue udah masuk nih budgetnya nih. Oke lah, nggak apa-apa lah segini lah gitu. Habis itu tiba-tiba Rispo, oh ini segini ya, ini bisa kali kita ini efisiensi lagi gitu gitulah. Habis itu udah tuh, udah oke. Habis itu Reki gue main nih. Oh, ntar gue pengen tambah ini deh, gue tambah satu lagi orang continuity, potong aja deh budget gue nggak apa-apa. Gue ngomong gitu ke Bang Radit, dipecah lagi aja. Sombong. Gue bilang begitu, maksudnya karena gue belum takutnya gue salah gitu. Kata Bang Radit, udah dipotong kok sama Rispo dari awal. Gua nggak tahu budget gua. Lah kok segini kata gua. Kalau ini mah habis gua kalau potong lagi. Lu potong buat apa, Po? Apa? Dipotong buat Gua ada rencana area terakhir tuh mau kambing guling apa gitu kan. Ya jangan korbanin gua. Buat happy. Karena kan dia korbanin talent juga gua. udah dapet dari talent. Iya kan beda, tapi gua kan ada berapa kali gua bolak-balik ke lokasi. Ya kalau kan gua kalau nggak mau ya lu ngomong. Ya apa? Ya kalau nggak mau. Ya Udah deal mau tetep. Ya gue aja baru tahu Hamin berapa syuting kan, tapi GJLS gue juga penanggung jawab ntar. Iya, Ya kan gitu. secara nama jadi ini. GJLS gua juga. Iya maksudnya penanggung bertiga jawabnya. Kang, maksudnya bertiga Kang. Gitu. Kang maksudnya bertiga. Gitu kan, secara alam bawah sadar suka ketahuan mutu Maksudnya kan letupan-letupannya udah tuh. kita bertiga. Letupan-letupannya. Gua kan penanggung jawab GJLS. Padahal kan kalian ngomong Maksudnya bukan gitu. Kalau ini mau gua tolak ini. Gue dibelain, yes! Gue punya temen! Syukurin lu! Karena ini nama GJLS, maksudnya di perusahaan pun Nah. walaupun gue yang ngatur duit tetap punya kita bertiga. tapi kenapa dia gua yang tanggung jawab? Ya karena gitu. kalau jelek ada nama dia juga di Nah. sini gitu. Kenapa nggak dia ngomong yang kita tanggung jawab gitu? Ya kan lagi Nggak, lu- konteksnya saya lagi di Emang pojokan. selalu konteksnya saya. Tapi emang kalau Soleh ngomong lama-lama orang kenapa ya? Kayak kemarin Bang Ari bilang Regen pick me. Kalau menurut Kang Soleh, Regen pick me nggak? Ya iya. Dulu rame tuh. Dan 2 orang masalahnya, Gen. Kita baru sadar ternyata beneran pick me gitu. Regen. Kan? Iya. Kayak lagi ngomong itu gini-gini ikutan gitu. Emang lu istilah pick me apa? Tahu? Pick me maksudnya apa? Ketawa. Babi. Dari volume aja di antara kita levelnya sama, dia tiba-tiba kenceng sendiri. Oh, secara volume. Iya. Pick me berarti. Pick me. Pick me. Itu pick me. Oh, Ngepick. diturun-turunin. Iya, gitu. Di pelan-pelanin. Ya gimana? Kang Soleh yang mulutnya ya. Kayak ibu-ibu ini ya. Kayak ibu-ibu lemes ya. Padahal ini orang dulu respect banget gua ngeliatin dia dulu di panggung. Keren banget nih orang nonton Metro gua dulu Kang Soleh tuh. Nonton gua. Lah materi Kang Soleh yang bermasalah gua nonton langsung di itu. Metro. Salat. Bukan, yang anak motor. Oh iya. Ngapain sih pakai beginian-beginian kayak udah siap jatuh banget. Gue inget banget itu. Dipermasalahkan itu Kang. Iya. Sama anak-anak motor kan, itu safety gitu-gitu. Itu gua ada di Metro TV saat itu gua. Terus jadi rame tiba-tiba gua ngeliat. Gue saksi perjalanan karir lu juga Kang. Terima kasih lo. Iya, gua tuh bener-bener. Ya, tapi kan tidak berarti lu bisa pick me karena lu. Ya Jangan pick kayak me apa sih, pick me Kang? banget gitu. Pick me banget Iya. apa sih? Orang kadang gue bercandain Indah dia marah. Iya, gitu. Oh iya? Seakan-akan Indah cuma boleh dibecandain sama dia ya. Iya. Loh, bukan karena Indah kan istri saya. Bukan seakan-akan Indahnya marah nggak? Indahnya ya. Indah kan paling Rispo biasa. Iya. tuh. Kayak kalau Indah gua marah, Kang. kalau Suka ngeblok dia. Indah sering banget ngeblok dia. suka nggak ngangkat di video call. Lu ngapain video call istri gua? Marah kan? Kang Soleh akhirnya kan lama-lama tahu dah siapa yang biang kerok di GJLS sebenarnya. Bapak Istri gua lagi nge-gym diliatin mulu sama ini, Kang. lah, emang nge-gym bareng di situ. Dia kata, tapi ngapain lu liatin? Jangan Lu foto kelihatan. ngapain deh foto berdua? Dikasih lihat ke gua. Kayak kasih lihatnya kayak rahasia, rahasia gitu lagi. Si Ibji lagi di situ, lagi ngobrol lagi sendiri. Gua terus disamperin, nih dilihat gua. Ngapain tuh? Ya udah balas aja. Nanti kalian foto berdua sama Sama Siti. Ya, Kan gue lagu biasa foto-foto gitu kan kalau di gym kan gue sering Allah, astagfirullah. Penguntit lu. Enggak, foto dia gua sendiri foto maksudnya. sendiri. Nah itu mau lewat mau pulang gitu. Dia di belakang tuh
Ya udah gua foto gitu. Ya Allah. Terus dia nanya kok nggak diposting po. Gua jadi aneh nih kalau nggak diposting. Si Ejanya ngomong kalau nggak diposting aneh sih emang benar. Tapi kan Iya. gua kasih tahu ke lu. Iya dikasih tahu. Tapi lu ngasih tahunya Dia ngapain? lu hapus. Ya enggak, lu aja ngasih tahunya. Ngapain lu simpan? Yang ini dia ngasih taunya ngapain pakai diumpetin ke Imzi, nyolek-nyolek gua. Kayak di nunjuk Imzi pakai mata gini. Anjing. Astagfirullahaladzim. Tapi Kang Soleh mau bikin show nih. Iya. Nanti lah Gua jangan. belum pernah nonton Kang Soleh Full. show-nya ya paling nantilah kalau ada kesempatan nonton. Tapi katanya Kang Soleh itu selalu kayak mempersiapkannya berapa jam tahu-tahu mundur sampai 3 jam gitu. Itu kayak itu Iya. gimana, Kang? Ya gue juga kaget. Lo 3 jam. Lo 3 jam. 3 jam. Kok 3 jam? Pantesan gue kelayangan. Tapi sekarang masih kayak gitu apa gimana, Kang? Nah, yang nanti kayaknya gue nggak akan 3 jam. Makanya gue bikin 2 show. Oh. 2 show supaya kan makanya judulnya yang nanti yang Desember ini kan separuh baya separuh kaya. Jadi gua bakal bikin 2 show siang dan malam. Nah itu beda materi. Oh, Sejam setengah, biasanya sejam sama. setengah. Iya sejam kan biasanya gua 3 jam. Nih, gua pikir-pikir kalau 3 jam itu bisa dipecah jadi sejam setengah nih. Oke. Terus dari dulu kan manajemen selalu minta gua buat 2 show. bikin 2 show. Gua nggak mau kan, gua males ngulang materi. Baru ngelawak tadi siang soal itu diulang lagi. Gua nggak mau, selalu gua nggak mau bikin 2 show. Terus sekarang ya udah solusi biar manajemen dapat yang diinginkan 2 show. Gua juga nggak ngulang materi, plus gua nggak akan kelamaan. Oke. Karena yang kemarin orang-orang pada marah-marah. Termasuk anak-anak prediksi. Iya, lama banget sih. Enggak, berarti ini nonton siang sama nonton malam bisa, orang bisa 2 Bisa, kali ya karena beda bisa 2 materi. kali. Oh, berarti bisa beli tiket yang Terusan. siang? Ada Bisa terusan? Oh, Iya, bakal ada paket terusan. oh keren. Keren juga. Jadi siang pun openernya beda. Siang kan si Priska, malam Boah. Jadi siang pun MC-nya beda, malam MC-nya beda. Jadi siang dan malam bagaikan 2 spesial yang berbeda. Oh. Tapi digabungkan oleh satu judul namanya Separuh Bayi Separuh Kaya. Makanya ada kata separuhnya itu. Kan jadi gua nyari judul yang menggambarkan bahwa ini bakal ada separuh-separuh. Tapi juga menggambarkan materi gua tentang apa. Oh, yang siang tuh separuh baya, yang siang tuh separuh baya, Pintar yang kan siang dia jawab, pintar kan. enggak, yang siang itu yang Dia juga pick me ya? pick me lah. Orang yang pengen kelihatan bener mulu, emang pick me dia. Tapi gua pick me-nya nadanya rendah. Ya Allah, Masih pick me-nya sopan. nanti rendah. Makanya dia maksa. Volumenya Tapi- masih rendah. Iya. Kang berarti lu produktif banget ya kalau nulis materi ya? Bisa Enggak, sampai 3 produktif jam. juga cuma setahun sekali. Ya tapi kan 3 jam itu nulis. Ya karena gua jarang stand up kan, jadi gua sekali stand up gua habisin aja semua diomongin. Yang terakhir kemarin deh, sebenarnya nyiapin materi berapa, Kang? Emang 3 jam kah atau pengembangan? Yang gua open mic-in sih 45 menit ya. Bagaimana ceritanya sampai akhirnya bisa 3 jam? Ya kan gue suka nambah pas mau menjelang hari H. Oh ngomongin ini deh, ngomongin ya udah. Tapi nulis juga, Kang. Enggak. Nah itu yang ngomongin jadi ini pertanyaan tuh. Kan sering Ngomongin banget ini nih. deh, Kan kayak, ngomongin ini. wah tuh stand up tuh harus nulis, stand up harus nulis. Abis itu kayak ada rumor-rumor, enggak, kalau Mongol sama Kang Soleh enggak nulis, kata Iya. dia gitu. Enggak. Berarti lu kayak gimana itu, Kang? Berarti lu kayak Mongol ya, Kang ya? Mongol. Enggak, gua Ketipu. nggak bencong. Ketipu 53 miliar. Mulutnya ya Allah. Ketipu berapa? 53 miliar. Banyak duitnya jadi ya. Banyak lah, Kang, mungkin stand up. Kayak gimana, Nih, Kang, nulisnya, paling Kang? kayak gini nih. Gua nulisnya gini nih. Nih kita lihat bocoran Enggak, bagaimana eksklusif. Kang yang kemarin Soleh. aja yang kemarin yang udah Eksklusif. Dicari aja, Kang, di pencarian. cuma ada. gini. Poin-poin doang. Gimmick spesial Aceh Arit, Ari Aco, Vincent, TikTok, prediksi. Keluar tuh, Kang. Iya. Keluar Tadi, Kang. Iya udah gini aja. Wadah rezim. Oh, itu panjang banget sih, Kang. Iya, tapi panjang. Iya Bang. makanya gua juga Satu materi itu bisa Iya. Tapi 5 dari menit poin tuh. itu misalnya nih kayak Jina Mata lu udah tahu apa yang mau diomongin. Udah tahu di kepala gua. Oh, Jadi gua cuma butuh keyword. Oh gini, ngomongin misalnya oh apa laughter medicine. Oh gua mau tahu mau ngomong apa. Udah ada kalimat tadi kepala gua. Jadi tinggal gua ngomongin. Nah kalau gua kan nulis panjang, baru Iya. bisa sampai jadi satu kata gitu, Kang.
Oh, kalau gua enggak, gua kebayang dulu di kepala mau ngomong apa, tinggal ditulis keywordnya, nanti ya udah kebayang. Tinggal buka kayak folder nih, folder ini gitu, folder enggak ada Vincent. folder. Cuma keyword? Iya, maksudnya dari keyword itu kayak di kepala tuh udah ada isinya. Iya, gua udah kebayang nanti kalimatnya gini. Sebetulnya asal gua udah punya poinnya, gampang. Kan yang susah tuh gua nggak ngerti, kan gua cara nulisnya gua nggak ngerti premis, setup, punchline. Kan gua nggak ngerti cara berpikir kayak gitu. Gue cuma ngerti, gue punya poin terhadap sesuatu, udah itu aja. Gue punya opini akan sesuatu, ya udah. Itu tinggal gue cari aja. Biar gue nyampaikannya dengan lucu, udah itu aja. Gila. Biasanya kalau udah ada poinnya gampang tuh. Gue punya poin soal misalnya kayak, oh ini Vincent misalnya. ya misalnya oh Vincent dan TikTok, oh gue tahu. Oh ya gitu. Sholat Jumat gitu. Ya, kayak gitu. Oh, gue tahu poinnya apa, gampang. Ya udah ada kebayang di kepala kalimatnya ngomonginnya. Jam terbang kali ya Kang ya? Karena biasa siaran radio yang harus spontan ngomong. Atau mungkin karena gue dulu Habit kan biasa ya. Gue kan ya 7 tahun setengah jadi wartawan, kebiasaan nulis kan. Jadi 10 jari Kang, 10 jari. Ya Ya begini. itunya nggak perlu. Nggak perlu kan. Kan ada yang ngetik cuma 2. Ini yang Iya, bisa nggak ngetik penting, 10 jari gitu. Iya. Intinya kalau iya Cepet, 10 jari. yang 10 jari itu cepet. Iya, memang Lanjutin. iya. Udah kalau nggak perlu dijawab, nggak usah dijawab Kang. Sumpah nih orang mah. Ya nggak kan ada yang Kalau gua ngetik kan cuma menghargai 4. lawan bicara. Nggak ada yang cuma 4 jari, ada yang 10 jari. Kalau yang udah ahli kan 10 jari tuh bisa Iya. spasinya pakai jempol. Ya gitulah. Nggak gitu dong. Masa keyboardnya satu di depan gak yang Lah, karena Kang Soleh respon. Dia Kalau kalau Kang Soleh udah iya po, udah. Iya, Lanjut aja. Lah, gitu. tapi masih masuk akal tahu nanya 10 jari karena ada orang yang ngetik cuma 4 jari kan. Kan poin kita tuh bukan bagaimana cara menulis, tapi bagaimana cara mengingatnya, Iya. Bagaimana punya banyak Iya. apa 10 namanya? tahun nulisin tuh gestur doang. Kamus. kok. Berarti Kang Soleh itu maksudnya banyak apa Iya sih? karena istilah- gue biasa Tuh. nulis 10 kan. jadi kalau ada apa-apa gue udah kebiasaan nulis udah kebiasaan nyusun kalimat kayaknya ya. Bikin katanya jadi udah banyak Iya, ya. Gitu. jadi begitu mau ngomong tuh udah kebayang ini kalimatnya kayak gimana gitu. Karena basicnya jurnalis. Ya tinggal berharap lucu aja kan. Kalau lucu ya alhamdulillah, enggak ya udah. Tapi di panggung kan Kang Soleh tahu poinnya. Tapi Iya. kan kalau kita nulis kan gua misalnya udah tahu punchline-nya ini. Pernah nggak kayak mencari-cari di panggung gitu, Kang? Kan ya kadang-kadang ya pas open mic ketahuan kan oh ini ternyata. Oh, open mic ya, ada Iya, open mic-nya. Tapi ya, kadang tetap. banyak juga yang ada spesial gua baru dipakai di panggung itu materinya. Oh. Ya. Itu tadi gua tuh bisa bikin lucu asal gua punya opini kuat soal itu. Gua mah gitu. Kalau gua nggak punya opini yang jelas sama satu hal, gua nggak bisa nyari lucunya. Kalau cuma baru kebayang, gua pengen ngomongin ini ya. Iya, Tapi ngomongin apa ya? Kalau cuma sekedar kayak gua pengen ngomongin padel. Pengen ngomongin aja tapi Iya, nggak ada opininya ya. iya, nanti gua susah nyari lucunya. Nah, tapi kalau gua udah punya opini, padahal tuh kayak gini nih. Ya misalnya kayak tadi, Regen Star Syndrome kan. Kan enak kan? Kuat opininya. Ya, Regen Star Syndrome. Kalau gua belum tahu Regen gimana, gua nggak bisa nih. Dan nggak pede juga ngomongnya kan. Nah, itu. Jadi sebetulnya Berarti benar dia Star Syndrome itu. memang Ya Allah, Kang. Karena opininya kuat. karena opini gua. Masih Kalau gua opini, kayak tapi, Regen Star Syndrome. Kalau gua bingung. Ya opini kan, ya opini Walaupun Kang Soleh doang. tapi emang yakin ya walaupun kita bilang enggak itu emang bercanda enggak Star Syndrome tetap kalau dia kalau udah kuat, iya menurut dipaksa Kang Soleh. Kalau ya, menurut Kang makanya Soleh gua tuh kuat. gitu, selama gua udah punya opini yang jelas akan satu hal, gampang gua tinggal tulis aja keywordnya ngomongin ini. Nanti gua tinggal bawain. Gua udah tahu gua mau ngomongin ini ya udah set gitu. Nah di separuh baya separuh kaya, apa emang yang pengen Kang Soleh omongin? Kan separuh baya tentu aja soal umur. Itu karena gua umurnya kan sekarang 46, terus kalau lihat di internet itu usia 46 itu udah masuk usia paruh baya. Banyak gejala-gejala yang dulunya kita nggak rasakan tiba-tiba rasakan. Terus kalau separuh kaya gara-gara pas awal tahun itu ini gua tuh bokeh. Awal tahun ini? Enggak, awal tahun. Oh, awal tahun. Bokeh tapi di rumah ada Harley. Dulu lagi gua kecil, standar gua orang kaya tuh kalau punya Harley orang kaya. Wah, orang yang kebeli Harley pasti kaya. Nah, jadi buat gua standar kekayaan tuh lu disebut orang kaya kalau punya Harley. Siapapun yang punya Harley kaya buat gua. Nah, tapi gua waktu awal tahun gua kaya punya Harley, tapi gua bokeh ya. Nah, itu nemunya pas lagi sholat taraweh. Lagi sholat taraweh, abis Al-Fatihah, bacaannya lama. Terus gua lagi sedang meratapi nasib, duit gua
lagi sepi job gini, duit rekening udah mau habis nih, rekening yang operasional. Bokeh nih, tapi di garasi ada Harley. Gua kaya, tapi gua enggak. Wah, gua berarti separuh kaya. Langsung, itu aja judul show gua. Separuh kaya, separuh kaya. Pas tarawih tuh. Ya, udah gua dapet, separuh baik, separuh kaya. Allahu Akbar. Ya Allah. Gua kepikiran lagi materi lain. Enggak, udah ketemu judulnya. Itu ketemu judul pas setelah Al-Fatihah gua ketemu judul. Kan kita pasti ya Pernah dong. Suka ada yang selintas gitu. pernah menerawang dong kayak aduh, Pernah. ngapain daripada ini kan. Suratnya panjang lagi ya. pas Iya, itu. makanya itu. Terus nggak hafal lagi Ya, misalnya. jadi separuh baik, separuh kaya di situ kan buat menggambarkan soal usia dan soal ya harta. Menarik sih, menarik itu. Berarti Kang Soleh Menarik merasa bahwa banget itu. Tapi itu kan jadi show yang keren sekali kalau buat aku. Muka lu nggak meyakinkan. Lah kan host gitu kan. Iya. Dengan track record Soleh Solihun yang kita tahu ya selama ini gitu. Selama ini dia pelalang buana, basicnya adalah seorang jurnalis, mengawali stand up pertama-tama dari stand up Metro TV. Akhirnya pada tahun ini dia membuat show namanya Separuh Bayar Separuh Kaya. Luar biasa. Big applause foto. Kasihan ya. apaan sih? Itu agak jelas banget ya. Iya. Kayak Kick Andy. Siapa? Lu kayak Kick Andy. Enggak. Enggak, Enggak jauh, lah, enggak kayak ada ini mah jauh. santai ngomongnya. Iya, ngomongnya santai, enggak berlebihan begitu. Ya, kita hari ini kedatangan gitu ke Candy. Tapi Kang Soleh setelah masuk prediksi segala macam tuh ada perubahan nggak dalam hidup? Perubahannya ya kadang suka dapat duit AdSense. Iya, Ya bikin YouTube Kang Soleh. YouTube-nya dimonetize tuh Kita belum, makanya. kalau kita belum ngerasain ya. YouTube gua lillahi ta'ala lah itu. Gila. Dia YouTube-nya padahal kan bukannya itu. Alasannya kenapa waktu itu Disuspend sama disuspend YouTube. sama YouTube karena udah Akun capek ngajuin Ya akhirnya udahlah, lillahi nggak ta'ala usah lah, aja lah. lillahi ta'ala aja lah. Salah YouTube lillahi ta'ala. Kalau YouTube gua kan benar-benar mencari ridho Allah ya. Silaturahmi, ada orang yang pengen diwawancara, silaturahmi. Tapi Jaksel. Oh, Tangerang nggak mau. Gue Enggak. pernah pernah. Iya, Karena itu kan lagi di di Jaksel Jaksel. kan, Iya. apa di GI kan. Iya. Oh. YouTube lillahi ta'ala. Ingat tapi dia di GI gitu. Ingat dong, gua kan menghargai pertemuan. Nah, itu menghargai pertemuan. Tapi waktu kita motoran, kok bisa lupa, Kang? Ada sesuatu di jalanan. Itu lucu banget, Hip. Apa? Jadi kita motoran. Itu Motoran nih parah kan, banget itu. iring-iringan. Terus tiba-tiba ada rombongan orang abis demo gitu, gara-gara jalanan. Rombongan sepeda gitu ya, sepeda gitulah. Dia abis demo gitu. Terus kita ngomong tuh wah ada sepeda, rame nih, panjang gitu. Karena mereka juga konvoy. Pas nyampe, kita ngobrol-ngobrol, tadi ada sepeda. Dia nggak tahu ada sepeda itu. Padahal motorannya bareng. Tidur, Kang. Kan gua mah yang penting tidak mengenai hambatan di depan. Apapun itu kan gua nggak Iya, tapi kan itu kan nggak penting. Iya nggak anggap penting, tapi kan harus tahu Ya, kan ada mobil, apa aja di mobil jalan. juga itu kan Iya. bahaya tuh yang Ada mobil Brio, juga. Brio, Iya, ada Jazz mobil merah apa Brio Jazz, itu. Jazz abu-abu. Dia tuh tiba-tiba ngedim gitu. Kita lagi jalan kan, terus tiba-tiba dia ngedim gitu. Baru kita minggir. nusuk-nusuk gitu, nusuk-nusuk gitu. Akhirnya kita pinggir semua, pinggir dulu. Akhirnya dari 2 baris jalannya gede. 2 baris terus kita bikin 1 baris kan. Terus gitu ngebut tuh. Ada momen itu kita sepanjang jalan itu ada. Dan tahu semua. Tahu semua. Sebenarnya semua tahu. Kalau lu siapa tuh gitu udah ada yang kesel gitu kan. Kang Soleh tiba-tiba nggak tahu gua, emang ada apaan sih? Iya. Nggak tahu. Gua zen. Wait. Oh, santai aja. Ghost Rider. Dia kan keluar api. Ada hambatan apa tinggal nggak usah dipikirin itu. Nggak usah dipikir. Iya tapi kan Yang penting kita selamat sampai iya tapi tujuan. kan harusnya Kang Soleh tuh dia Aware sekitar, respon Kang. terhadap sesuatu tuh harus tahu Itu Kang. antara zen atau skip, Kang. Iya harus Dan tahu. kalau udah di situ naik motor nih ketiga, udah harus 3 terus dia. Oh iya, Kang. Malas gua di belakang capek ngejarnya. waktu itu pernah tuh yang ke Batu Karas. Tiba-tiba Tiba-tiba kalau belakang capek ngebut, gua nggak suka ngebut-ngebutan. teriak dia dari Sena. Minggir, gua nggak mau di belakang. Malas gua kalau di belakang capek ngejar. Gua Iya. makanya sering di depan santai. Eh, Yang penting nggak ketinggalan. Kalau di belakang kan ngejar lagi. Kalau kita di tengah kan ngatur tempo kalau di depan ya. Kalau di belakang dia Iya ngejar kan, capek gua. Kayak mau kemana sih buru-buru amat. ya mau sampai tujuan biar cepet istirahat. Iya makanya gua yang penting kan sampai tujuan.
Terserah dah. Ini orang ada aja terus Kang jawabannya. Soleh. Ya pokoknya beli tiketnya 13 Desember. Oh, 13 Desember. Separuh Maya, Separuh baya, Separuh pepaya apa? bukan. Separuh baya. Separuh baya, separuh kaya. Oh, separuh Maya, separuh kaya. Oh, oke, jangan lupa saksikan. Tiketnya ini tayang tanggal berapa? Tanggal 14 20 Desember. Iya, 14 Desember. Udah lewat dong. Buat apa gua kesini? Udah jauh. Silaturahmi. Gak mau, gua nggak mau silaturahmi sama kalian. Nggak perlu gua silaturahmi. Kita Nggak tayang perlu sebelum. gua silaturahmi sama kalian. Nggak perlu. Iya, udah Kang. Tidak Kang. perlu. Ampun Kang, kita Tidak tayang. menambah kualitas hidup gua. Pokoknya kita tayang sebelum show Kang Soleh yang separuh kebaya itu. Separuh baya udah salah ngomong, jadwalnya nggak bener lagi. Beli tiketnya di mana, Kang? Event.hhcorp.com. Dari 200 sampai sejuta harga tiketnya. Di mana Sejuta tempatnya? yang Geraha Bakti Budaya. Yang sejuta kan yang sedikit, paling yang ada Oh, yang di benefit-benefit. depan ya, yang ada batas itu ya. Enggak, lah, pokoknya yang dapat inilah benefit-benefit lah. Apa benefitnya? Foto bareng sama gua duluan. Oh, banyak banget tuh Mas yang mau lu. Paling yang beli nanti itu yang mahal-mahal teman-teman gua dan nggak pada foto. Support. Support karena malu kalau beli yang murah. Oh iya. Wah, ada yang mahal, masa saya beli yang murah? Iya, memberikan efek gitu, efek gengsi. Padahal ya. kita juga mau beli, malah dikasih undangan, Kang. GJLS. Ini yang acara Kang Ya Soleh. kan karena ini udah promo. Oh, padahal kita udah Ya kita kalau mau beli yang beli, sejuta. nanti kita taruh di tribun deh biar nggak kepake tiketnya. Ya Allah. Ya udah nggak apa-apa, pakai itu aja undangan. Padahal dia bercanda, bener diundang. Dia tuh maksudnya bercanda. Padahal kita belum diundang, Kang. Dia cuma asal ngomong itu, gue tahu. Kita diundang, maksudnya kan, enggak, gue nggak ngundang. Ternyata bener diundang. Ada ternyata undangannya, Kang. Ya ada lah. Dua yang malam sama yang siang. Ya terserah mau datang yang mana. Dua-duanya, Kang. Di antara itu ya, di antara itu. Kan kalau kita bertiga, yang Kang Soleh break. yang Kang Soleh break, Buat apa lu? yang ngobrol kayak gini lagi. Nggak perlu gua nggak perlu ngobrol sama kalian. Nggak perlu. Nggak perlu. Gua dari rumah juga nggak pengen banget ngobrol sama kalian. Pengen promo dari promo 13 Desember separuh baya separuh kaya di event.ahhcorp.com. Kok orang nggak mau banget basa-basi dulu, Nggak perlu. ngobrolin hal lain. Ngapain basa-basi? Tapi Kang Soleh ini kan orang luar biasa ya. Oh, bridging, sosok bridging. Bridging muji-muji. lu harusnya ngajarin bang kita ini junior. Bridging bagus kan? Enggak, gua nggak pakai bridging, gua mau nanya aja. Misalnya nanya apa Lu kayak mau nanya apa? Kang Soleh pengen disebut apa sih? Ya Allah. Males banget ya. Oh iya. Sutradara udah. Sutradara juga udah. iya. Aktor juga Apa sih udah. yang belum? Kang Soleh ini pengen disebut apa sih? Pengen disebut haji. Amin kalau itu. Nanti kalau udah haji, pengen apa lagi kira-kira? Ya orang selesain dulu yang haji. Selesain dulu yang haji. Haji juga belum, nggak usah mikir jauh-jauh. Oh, iya. Amin, doain lah kita. Amin, juga. amin. Doain kita juga, Kang. Barengan, Kang. Mau nggak, Kang? Umroh bareng dulu. Nggak mau dia. Mau nggak? Pasti seru banget kita. Seru, bisa dipastikan seru, Kang. Oh, itu kan waktu itu Tapi kan- prediksi pernah ditawarin itu tuh. Iya, Motoran, umroh iya. motoran. Umroh motoran tuh. Cuma kayaknya nanti nggak ibadah ya. Apa? Nggak Ya kan ibadah. yang sebagian yang ke Tanah Haram gitu. Tapi yang kayak jangan gading sama segala- kita, tapi Kang sumpah kita bertiga aja nih kayak nggak Bener kita, bener. Bener apa? Umroh bener kita. Kalau bro bener. Beneran di Arab, Kang. Ya iyalah, umroh di Arab. beneran di Arab. Tapi lu pas di bis aneh-aneh banget. Kalau di Jakarta itu namanya manasik. Kita mau ada umroh plus Lombok. Kang Kok Soleh. jauh? Gimana caranya? Ya kan ada yang plus Maka harus Turki ke gitu. Lombok. Nggak nyambung. Iya enggak. Ya makanya umroh bikin dulu, pulang bareng dari aja. umroh ke Lombok. Ya mendingan pulang ke rumah lah. Dari umroh ngapain ke Lombok? Ya kan ada Atau, oh Kang Soleh maunya Lombok dulu, baru umroh gitu. Ya buat apa? Nggak sepaket itu. Kan ada yang plus Turki, ada yang plus apa gitu. Dubai biasanya. Dubai. Beda itu, beda Timur Tengah sama Timur Tengah. Bukan Timur Indonesia. Oh, enggak lah. Ya bikin sesuatu yang beda lah, Kang. Sedikit lebih beda, kata Panji. Itu kata Panji sedikit. Itu Lebih baik daripada sedikit lebih beda. bukan itu. Lu nggak tahu. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Iya. Iya. gitu. Makanya kita mau adain bareng GJLS umroh plus Lombok. Pasti nggak ada yang daftar ya. Ya emang belum ada, emang nggak ada. Emang gua juga nggak setuju itu. Kang Soleh tuh ada nggak sih kayak baca quote atau apa gitu yang kayak apaan sih nih? Kan Kang Soleh soalnya kayak sering ini kan.
Kayak misalnya yang Panji gitu. Iya. Kayaknya enggak deh Ji gitu. Ada nggak sih Kang yang suka kayak gitu-gitu? Yang kalau Ada nggak? Atau yang udah populer, yang udah fame gitu menurut kalah Kang Soleh? jadi abu menang jadi arang. Quotes gitu. Bukan quotes, lebih kayak kata-kata mutiara gitu, bukan quotes yang quote gitu. Apa ya? Pendapat orang yang kayak bahagia itu nggak perlu punya duit gitu. Jadi separuh kaya itu. Iya, jadi materi separuh kaya. Nggak punya Iya, duit, kan? bahagia nggak punya duit jadi separuh kaya. Apa ya? Gue nggak mikirin quote-quote gitu sih. Gue nggak peduli. Langsung aja ngelihat kalau orang kayaknya salah langsung diomongin ya Kang. Iya. Kalau gue tuh seneng kan nontonin motivator gitu-gitu. Lu ngapain? Baca kisah sukses. Kenapa butuh semangat? Apa lu mau hidup lu semangat harus butuh bantuan orang lain? Enggak butuh. Seneng karena kayak orang nonton film, gue nonton kisah sukses Bluebird gitu. Enggak, kalau film beda, Pop. Lu nonton film sama lu nonton ini beda, jangan Suaranya nggak AI apple to ya? apple. Yang suaranya AI. Enggak tahu udah. Dia ini tahun Ada. 93 Gua gitu tahu ya. kisah teh botol, gue tahu kisah Aqua. Bisa teh botol gimana? Apa? Ya dia tinggal di perkebunan teh gitu. Di situ banyak teh tapi dia mencetuskan sesuatu, pengen bikin teh dalam kemasan, dibilang gila sama orang-orang. Ini kita teh segini banyak ngapain dibikin kemasan, kata warga. Kira dia tetap bikin, sekarang sukses Oh, gitu. kutipannya apa kutipannya? Jadilah teh yang baik. Kang Soleh, ini gue masih belum tahu Kang Soleh mancing atau beneran pasti nanya. Gue nggak tahu nih. Kalau kita berdua nanya gitu pasti mancing tuh. Kalau Kang Soleh ini beneran nanya nggak? Atau mancing? Ya kan gua aktor. Oh, Lo nggak tahu kan gua. Oh, berarti pengen disebut motivasinya. aktor ya? Udah. Oh, udah. Ya Allah. Film deh Kang Soleh kapan? Mau ada lagi nggak? Kalau gua ngedirect belum ada. Film dokumenter itu. Belum ada. Gua mah kan tipenya. Terakhir Raisa nunggu. kan? Iya, gua mah tipenya nunggu ditawarin aja. Kalau nggak ada yang nawarin nggak usah gua cari. Oh, itu kemarin tuh rame tuh di potongan TikTok gitu. Apa tuh? Iya, Kang Soleh orangnya ya kayak gitu, lu punya ambisi nggak sih yang Enggak, gua Pak nggak Dika ada gitu ambisi. ya, itu kan Kang Soleh jawab, "Iya, gua mah nggak punya ambisi. Kalau ada ya udah bersyukur gitu." Plan tapi Oh, ada. potong. Nggak ada. Plan kehidupan ke depan. Tahun depan nih gue pengen Ya yang deket-deket aja. Oh, mau bikin special show 13 Desember udah itu aja. Oh. tahun depan misalnya selesai. apa? Oh, tahun depan belum tentu ada umurnya nyampe segitu. Ya udah besok dah. Apa gitu? Ya, besok kan promo. Oke. Iya. Orang maksudnya apa? Gue tuh pengen banget bikin film tentang Enggak, ini enggak. band-band. Kalau nggak band yang pengen dijadiin ini lagi. Kan kemarin udah Raisa, ada nggak? Gua nggak usah. Karena pada akhirnya semua yang kalau udah jodohnya datang ke gua kok udah santai aja. Iya. Iya, ini kan Sama kayak cara saya hidup berarti. orang, lu nggak boleh gitu, Gen. Nggak nanya Nggak doang. bisa. Pengen Tapi kalau ngobrol. saya masih ada mikirinnya sih, Kang. Apa tuh? Iya, besok mau ngapain gitu. Enggak. Besok Kalau ngapain lu? Nge-gym. pengen ditanya itu. Kalau gua mah kan nggak mikirin yang gua ada rencana pengen ini, nggak usah. Gua nggak mikirnya terlalu jauh. Gua yang di depan aja. Oh, mau bikin special Special show. show. Ya udah itu aja dulu. Oke. Berarti tahun depan nggak ada kayak. Enggak ada. Pokoknya tahun depan gue harus ada satu film deh kayaknya deh. Enggak, gua sih enggak yang harus ada apa. Ya seadanya aja. Ada yang nawarin film, terus harganya cocok, jadwalnya cocok, ambil. Kalau nggak ada, ya biarin aja gitu. Enggak, misalnya, wah ini nggak ada film apa? Screen test. Ya masa tiba-tiba gua screen test tanpa ada film? Ya nggak tahu, siapa tahu gitu. Ya enggak, gua mah nunggu dia ditawarin aja. Misalnya ada yang ngajakin, gua suka, ambil. Kalau gua nggak ini ya udah, kalau berjodoh ya. Nah, kan gua mau percaya rezeki nggak akan ketuker. Iya, benar. Rispo nih. Tapi Kang Soleh pernah nggak nih ngambil kerjaan yang sebenarnya harganya murah karena buat nutupin uang dapur atau misalnya Enggak. buat kebutuhan ini deh, kerjaan apa boleh, bukan di stand up ya, Karena biar asal ada aja. asal ada aja akhirnya ya udahlah nggak apa-apa lah gue buat ngelanjutin hidup gitu. Pernah nggak? Enggak, alhamdulillah nggak sampai segitu. Maksudnya nggak yang sampai belum. Belum pernah sampai segitunya. Iya. Paling gini ya, Kang, kalau kita senang, suka, mau, kalau duitnya kecil, kalau kita suka malah nggak apa-apa gitu. Iya, yang penting. Oh ya, tergantung Yang hati. penting suka dulu aja. Gua mau kalau ada kerjaan yang suka ya udah. Sama berarti kayak Kang Soleh. Lo. Sebagai lu. Siapa yang sama kayak Kang Soleh? Iya kakak, makanya orang suka nanya rencana. Nggak ada, gua nggak ada rencana harus apa. Karena semua yang gua dapat itu tanpa gua rencanakan. Jadi sutradara, apa stand up, main film. Mana kepikiran zaman Satu-satunya kecil. yang gua rencanain dari dulu, gua pengen punya Harley udah. Itu cita-cita Dari kecil, ya? cita-cita tuh. Gara-gara ngeliat itu. Lorenzo Lamas, Lorenzo Lamas, Renegade. Renegade. Itu doang yang dari dulu gua.
pengen punya jaket kulit sama motor Harley udah. Jaket kulit. Kalau jaket kulit dari siapa yang ini? John Travolta. John Travolta. Itu yang dari dulu gua pengen. Tapi Triumph duluan ya. Karena kan mempunyai Triumph. Gua kan pengen beli yang baru, BPKB dari tahun pertama. Harley mahal. Triumph masuk budget ya udah beli Triumph aja dulu. Sambil nunggu ada rezeki lagi buat beli Harley. Iya, dari dulu gitu yang gua pengen. Selebihnya mah ya udah dinikmati. Nah, berarti di usia sekarang sebenarnya udah nggak ada lagi karena Harley udah ada, jaket kulit udah ada. Iya. Udah semua dong. Udah nggak ada cita-cita. Anak Ya, masih sekolah. naik haji. Anak masih Oh, naik haji. Kalau anak sekolah kan bukan cita-cita, itu kewajiban. Oh. Itu kan Ya kewajiban. nggak maksudnya, harusnya nggak usah ngapa-ngapain lagi, nggak bisa juga kan masih. Iya, tapi nggak ada yang Nggak ada gua yang kejar. dikejar, gitu. Maksud gua percaya aja, bahkan baik sangka kita sama Allah. Ya udah kan katanya apa kalau kita berbaik sangka sama Allah kan bakal dikasih. Dikasih lebih. Tapi saya juga gitu kan. Oh iya. Kita ternyata banyak kesamaannya. Sama gitu, makanya kalau motoran ayo apa aja gitu. Tapi enggak, Kang Soleh ada yang beda dari Rispo. Apa tuh? Dia mah bisa berkokoh. Coba, Bo. Kang Soleh pasti nggak bisa. Coba, Bo. Nggak mungkin, Kang Soleh mah nggak Coba mungkin. gitu. Coba. Tapi nggak tahu siapa tahu Kang Soleh bisa. Nggak bisa gua. Coba dulu, dengar dulu contohnya. Dulu coba, Bo. Kokor, kungku, apa? Salah. Kasih tahu. Kukuruyuk gitu. Ah, itu Itu biasa. mah biasa. Pakai perut. Pakai perut ya. Mirip lagi, emang mirip. Emang mirip. Kalau Rispo kukuruyuk, Rigen Kambing. Kambing. Suara kambing. Suara kambing bisa. Ya. Kalau Kang Soleh suara kambing gimana Kang? Mbe. Nah, gua juga embe. Gua juga. Kalau Rigen gimana Rigen? Kayak muntah, kayak bapak-bapak gitu, mau Bang. muntah. Emang gitu kambing. Bandot. Gimana? Bandot. Gimana? Gitu. Kayak lagi ngeledekin. Emang ledek kambing dibawa pakai motor kan? Monyet, suara monyet. Kalau hipsi monyet. Monyet. Kan kalau monyet Nah, itu bisa. Nih. kan itu biasa. Kalau monyet Sumpah, Kang ini mah nggak bisa saya. Kalau ini mah kan Tapi mereka emang beneran bisa. Kang Soleh kan lama di Metro ya. Tahu Metro Singwen kan Kang? iya. Nah ini bisa baca Oh, berita. Metro Singwen. Apal banget Metro Metro Singwen. Singwen. Ngeluarin Gitu. gimmick di depan Kang Soleh. Iya. Buat apa? Semua di sini Metro keset Singwen, pokoknya. Metro Singwen. 你少會養隻一戶住呢啲咧，好為前者咧，咗個長貨呢，大 Ada 貨 Jokowi. 呢，少。Jawa ada, di Jawa Banjarwijaya長貨，Prabowo 長貨咧，但Bahlil. Oh, Jokowi berita di Banjar. Jokowi Prabowo di Banjarwijaya. Ada Bahlil juga terakhir. Oh, ada Bahlil. Di sini ya berarti. Di sini berarti. Sini. Ada apa itu? Kayak taraweh bareng. Tapi lu terlalu taraweh berani. bareng. Tapi terlalu berani. Nggak ada. Terlalu politik Iya, ya. artinya nyerang banget itu. Nggak ada. Cocok ngerti artinya. Kritik banget, kritik politik banget ternyata ya. Kang Soleh udah bosen belum? Belum. Alhamdulillah. Soalnya dia ngomong kan, udah bosen. belum bosen. Karena anak gua udah suruh naik ojek pulangnya, jadi santai gua. Oh nggak jemput. Enggak, yang penting Berarti nanti kita lanjut lagi aman nggak? nggak usah. Bisa break dulu. Nggak usah. Nggak segitunya. Nggak, kalau nggak, ini kita tutup, Kang Soleh ganti baju Nggak jadi usah dua. segitunya, nggak Ada usah. konten lain kita Mama Sabi. 2 episode. Bintang tamu ibu-ibu kompleks lucu juga ini. Jangan nggak nyambung sama Kang Istri Soleh. kita di roasting semua. Jangan. Oh, ada konten istri. Iya, ibu-ibu kompleks namanya. Oh gitu. Lucu nggak? Enggak. Pada pengen banget ngelucu. Kalian malu nggak tuh istri Ya kalian? makanya kita simpennya di membership. Jadi yang tahu tuh orang harus bayar. Kan istri pelawak nggak harus melawak. Iya emang. Kenapa istri kalian pengen melawak? Bukan melawak, sebenarnya ngobrol-ngobrol aja mereka. Nggak harus ngelawak juga. Nggak pengen lucu. Nggak pengen lucu. Pas nonton Enggak, tapi Eca gua nonton kok lucu. lebih Eca. merasa Lu Indah juga kalian ini. pas nontonnya lebih ke merasa bangga apa malu? Nggak pernah nonton. Nggak pernah nonton. Saya jujur. Kalau saya nonton Kang Soleh Indah putih. Ya Allah. Lu anjing lu. Emang putih kan? Ya emang putih ya. Nggak perlu nonton alasannya Indah putih. Gue pikir karena pengen lihat Siti. Lu karena Eca. Ya kan Eca lucu gue bilang. Eca lucu. Anjing. Imut nggak? Imut dong. Kalau imut mah udah keterlaluan tuh. Wah. Gue mah lucu. Waduh. Kejeletukan-jeletukannya. Eca paling lucu kan di sini emang ibu-ibu kompleks. Gue istri gue juga lucu. Iya kadang-kadang tapi Diam-diam lu suka memperhatikan istri mereka ya kalau lagi ada terus lu diam-diam gitu. Enggak kadang-kadang doang.
Kadang-kadang ada dong berarti anjing. Ya kan karena kadang ketemu bareng di mana gitu, Kang. Tapi Siti tahu nggak lo suka menyimak temannya? Bukan nyimak juga, Kang. Nggak terlalu sampai detail banget juga gitu. Gimana dong? Oh, Kalau Indah gimana orangnya? Nggak usah lah. Apa putih? Terus Eca itu apa ya? Nge-gym gitu. Itu doang. Kegiatan masa. Tapi Kang Soleh kemarin abis ini Kang nonton Foo Fighters. iya. Kang Soleh tuh selalu ngebela-belain buat nonton konser Kang. Iya kalau yang gua suka ya bandnya atau yang bini gua suka. Gua ngeliat yang lu sama Pak Vincent nonton konser apa tuh yang Smashing Pumpkins. yang bukan yang ya udah konser yang YTTA aja gitu. Kan kalau yang kita tahu kan konser tuh Coachella apa segala macam. Oh, yang waktu diprediksi di LA. Iya, apa gitu Primavera Festival. Primavera ya. Bukan ada lagi yang Nine Inch Nails. Kang Soleh bilang yang pang. Si siapa Sukatani? Apa Bukan Dongker? Kang Soleh cerita konser terbaik yang Kang Soleh datang itu ada konser Oh punk. iya yang gua nonton itu apa si Generation Sex, terus ada si Steve Generation Little Sex. Fingers, terus si ini apa? Di luar kan itu. Iya, Itu Kang Soleh berarti bela-belain. iya. Nabung Kang. Pas ada aja, nggak usah ditabung. Kan Pas ada duitnya. iya, kan gua selalu misalnya nih, ini kan ada kerjaan nih kayak sekarang nih podcast naik kelas nih. Itu cukup tuh buat jalan-jalan. Nah, nanti tahun depan nunggu lagi. Oh, ada kerjaan gede nggak? Kalau ada kerjaan gede, jalan-jalan lagi gitu. Pernah aja. ada yang kelewat karena kayaknya belum ada nih, jadi gua nggak usah nonton dulu deh. Ada nggak yang Kang Soleh pengen banget? Paling bukan karena soal nggak ada duitnya, waktunya nggak ada gitu. Kayak gue pengen nonton kemarin Sex Pistols yang sama vokalis apa ada anak muda gitu. Oh nggak bisa nih karena bulannya susah nih lagi ada karena kegiatan. dia baru dari luar negeri terus nggak enak kan ninggalin keluarga itu. Terus kayak kemarin ada di New York ada CBGB Fest, ada Iggy Pop, ada segala apa Sex Pistols terus nggak bisa karena mepet mau kita ke New Zealand kan, prediksi jadi gitu. Gue kemarin tuh ngelihat ini Kang, ada tukang ojol yang nonton Muse. Iya. Lihat nggak yang dia nyanyi di luar yang nyanyi itu tuh. Terus gue kayak terharu juga ya ngeliatnya ya, ada sampai segitunya gitu dia pengen nontonnya. Iya kan nggak semua orang mampu tapi Betul, dia bisa denger hawar-hawar suaranya. hawar-hawar suaranya kayak gitu. Ya makanya kan alhamdulillah karena dulu kan gua ke luar negeri nggak mampu tuh maksudnya kayak apa ke Singapura aja. Waktu gua pacaran aja bini gua nonton Green Day di Singapura gua kan belum mampu. Akhirnya Ya gua nggak nonton, bini gua dibayarin sama kakak-kakaknya buat nonton. Jadi gua yang nggak berangkat. bisa, nggak bisa. Nggak ke minta Singapura? juga. Enggak. Nggak minta juga. Ya enggak, gua mah kalau nggak punya ya udah nggak usah dipaksain. ya masa lu juga nanya nggak minta. Ya masa minta? Jawaban Kang Soleh ini bener. Ya gua tuh baru bisa gini-gini setelah stand up ya alhamdulillah gitu maksudnya pengen nonton konser di luar. Karena gua mah kalaupun jalan-jalan buat gua mah jalan-jalan tuh nomor 2, yang pertama tuh harus konsernya. Self reward paling utama tuh adalah konser. Iya, berarti. jadi sekalian misalnya bawa jalan-jalan keluarga Keluarga, atau tapi mau jalan-jalan nonton. istri. Iya, misalnya mau jalan-jalan sama istri berdua, ya udah nonton konser utamanya, selebihnya baru jalan-jalan. Sisanya misalnya dari sehari konser 5 hari atau seminggunya jalan-jalan gitu. Sebelum stand up ada nggak yang maksain? Gua dulu saking saya susah banget nih Kang, pengen nonton konser itu. Saya inget banget dulu nonton konser nyamperin, baru pertama nyampe Jakarta nonton konser Toniki di Plaza Festival dulu. Saking pengennya itu Kang. Saking pengennya saya datang dari Perum itu baru berapa minggu di Jakarta dan tahu infonya dari Facebook. Lagi ada Toniki nih di sini nih jam segini. Saya datang itu naik angkot dari angkot ini ke terminal. Terus sampai terminal nanya-nanya orang lagi kalau mau ke pasar festival naik apa ya? Oh, naik ini aja ke Blok M dulu ya, tapi di Blok M ntar turun baru naik ini lagi. Gitu Kang. Saya ngeteng nyampe sono habis konsernya. Beneran udah nggak ada. saking pengennya gitu. Tapi untungnya masih ketemu sama Om Tony lagi ngerokok. Oh, akhirnya Masih ngobrol. ketemu, akhirnya foto. Makanya masih ada foto saya foto sama Om Tony yang saya pakai baju dulu Capek, lusuh. Iya, Avens. Kupluk lebar. Kupluk hitam lebar, foto sama Om Tony. Itu saya saking pengen gitu. Kalau gua konser nggak yang sampai segitunya. Dulu kalau nggak mampu ya udah nggak usah dipaksain. Kan jangan mempersulit diri sendiri gitu. Kalau nggak mampu ya udah, kalau mampu beli. Lagi zaman dulu
Zaman dulu kan sadar diri, maksudnya paling nonton konser cuma Slank, Iwan Fals. Kan itu mah relatif murah kalau konser Slank. Maksudnya masih 25.000 lah paling ya dulu ya ya. masih terjangkau lah, nggak yang mahal-mahal amat. Paling kalaupun gua yang ngebela-belain itu pernah gua Jambore OI. Teman-teman OI Bandung yang lain udah berangkat duluan, segrup pada bawa tenda. Nah, gua berangkat sendiri dari Bandung naik bis ke Cibubur, terus yang lain kan udah pada punya tenda, ngegrup-ngegrup, ya gue ada sendirian aja, gue nggak ada temen apa-apa, ya udah ya gue dateng aja ke Jambore itu, nggak bawa tenda, nggak bawa apa, cuma gue lupa kayaknya bawa tas satu doang deh, nggak bawa, pokoknya benar-benar sendiri aja, yang penting pengen lihat Iwan Fals doang. Oh. Kan itu kan pertama kali Iwan Fals bikin Jambore OI kan, itu tahun 2000 tuh pertama kali Iwan Fals memberi organisasi buat para penggemarnya nih. Oh, Gua iya. bikinin LSM nih, kalian berkumpullah di situ. Terus ya udah nanti. mana-mana tuh. Ya, pada kumpul pertama kali itu kayak pertama kalinya Iwan Fals bikin, oke, kalian bisa kumpul sama idola kalian, tapi nggak usah ada yang norak kasarnya, nggak usah minta foto, nggak usah apa. Anggap aja dia manusia biasa. Jadi mingle aja. Itu pertama kalinya tuh. Kan dulu fans Iwan Fals tuh kan dulu kayak wah, dewa banget. Mendewakan ya. Pas tahun 2000 bener-bener Jambore itu ada workshopnya berapa hari tuh, kayak ada workshop fotografi, workshop. Oh, rame itu Kang. Rame seluruh Indonesia. Tapi bukan cuma kumpul-kumpul dan ditutup dengan konser. Ada tiap malam ada sesi materi. Ada materi waktu itu ada materi fotografi dari fotografer Tagor Siagian yang motret, dia zaman motret udah kemana-mana. Terus ada dari promotor, jadi ngasih workshop selama berapa hari itu ada sesi-sesi pembicara gitu. Nah, jadi orang-orang yang dulunya penggemar Iwan Fals yang norak-norak apa atau misalnya kayak starstruck, dibiasain udah anggap aja manusia biasa Iwan Fals, nggak usah norak pada minta foto atau minta tanda tangan kalau zaman dulu kan ya, belum ada kamera. Beneran Iwan Fals nongkrong di situ, sholat berjamaah bareng, walaupun kita juga yang di situ, aduh itu Iwan Fals tuh. Ada dalam hati mah Ada ada. kan, Iya. cuma kan kesepakatan dikasih tahu sama semua pengurus OI-nya, oke kita kumpul bareng tapi tolong perlakukan Iwan Fals seperti manusia biasa. Jangan kasarnya, jangan diganggu dia dengan keartisannya, bang gitu. Biasa aja, anggap dia bagian dari peserta Jambore. Beneran kita sholat berjamaah bareng, tapi ya kerasa sih orang-orang juga pada, ya kan kita udah mengidolakan bertahun-tahun terus. Wah itu ada idola gitu. Ya, tapi berhasil tuh berapa hari ditahan, nggak ada yang norak gitu. Bang Iwan tanda tangan nggak? Nah itu gua udah berangkat sendiri. Tidurnya segala macam. Tidur ada pendopo, jadi yang nggak pada punya tenda tidur di pendopo. Oh jadi ini yang independen ada itu sendiri. Jadi dikasih tahu tuh boleh tuh tidur di balai-balai gitu di pendopo. Jadi ada tikar gitu. Jadi pada tidur di tikar. Yang lain pada punya tenda. Gua kan nggak ada temen juga, nggak ada. Tapi jadi punya teman di situ. Lupa tapi tidak ada yang berkesan banget. Ya pokoknya mah yang penting mah gue kan hadir buat Iwan Fals. Gue inget tuh di situ ada itu. Perjuangan zaman-zaman susah tuh. Iya, yang pokoknya akhirnya ditutup dengan konser Iwan Fals di lapangan itu di Cibubur. Kita juga harus bikin ya, GJLS tuh ada kita 35 orang itu juga harus di maintenance gitu kali ya. 35. Kita ada fans 35. Enggak perlu. Nanti Ada juga 35. mereka udah seiring bertambahnya usia sadar. Mulai mikir. Buang-buang waktu. Tapi yang acara itu free berarti. bayar tiket masuk ke Cibuburnya. Tapi Cuman ya, waktu, tenaga, terus iya, juga itu yang gua bela-belain itu ya. Iya, zaman yang maksudnya itu kan duit terbatas. Tapi kalau selain itu mah ya udah nggak usah terlalu ini. Gak usah terlalu didramatisir. Iya. Ya karena setelah stand up nggak relatif tidak susah kan. Iya, Duit ada ya udah berangkat gitu. Iya. Yang perjuangan banget Pak yang itu sih yang Kalau lu berdua ada? Kalau gua tuh nonton konser yang sampai gua bela-belain banget pas konser Niji. Ya berarti masih mending lu apa enggak nih? Masih mending, ini udah nggak masih mendingan lah, ini mah cerita doang. Cerita doang. Iya. Yang di Tapi UII. bukan yang di UI. Yang ditipu, yang janjian menonton. Bukan, itu mas Sheila. Cewek. ditipu cewek, udah gelap mata. Udah ngebayang
ini ya apa asoyan itu Indahoy ya. Udah bayangin ya udah. Enggak, peluk-pelukan. ternyata ya, kalau itu mending ini orangnya nggak ada, ceweknya nggak ada. Enggak ada. WhatsAppan doang. Sama siapa? WhatsAppan doang. Dikirimin Nggak hadiah tahu. juga, tapi dikirimin hadiah, Kang. Iya. Nggak tahu itu sama siapa, Kang. Dikirimin Temen hadiah. lu ada yang iseng pasti. Enggak, Piko juga pernah. Teleponan suara cewek kan? Ulang tahun Iya. dikirimin Teleponan hadiah suara apa. cewek. Janji ketemu nggak pernah bisa, tapi WhatsAppan mau Nah, kirim hadiah. momen of truth itu dia janjian mau nonton konser Ceylon Seven, nggak datang. Ceweknya. Dia Gua udah sedih beli abis tiket. itu. Gua Sedih udah dia. beli tiket. Tiketnya 2 lagi. 2 lah, iya. Udah sedih, udah sayang dia. Udah saya. Ya rasa Udah udah ada saya. lah. Kalau ketemu mah udah ada lah Udah rasanya. saya. Salah ya kayak ya ketemu gitu. Ya tapi kalau ketemu mah pasti udah tahu fotonya, udah ini mah pasti Fotonya ada. Ada Ada. foto. Tapi ininya. foto palsu Kayaknya biasanya palsu. gitu. Nggak, gue kalau konser itu karena dulu gue suka Niji, gue suka Niji waktu di Lampung zaman SMA itu gue sampai bolos. Gue kan anak OSIS, tuh gue bikin surat dispen sendiri gitu kan. Gue kalau anak OSIS punya surat dispen kan, udah gue bikin sendiri tuh. Gue bilangnya pengen nganterin proposal karena mau lagi ada acara kan, nganterin proposal. Udah gue keluar sekolah, abis itu ini dulu nggak ada duit juga kan, dan kebetulan alhamdulillahnya tuh si konsernya itu cuma nukerin ini, jadi kita bisa masuk pakai STNK kita karena itu acaranya Honda. Jadi pakai oh, asal Honda? Iya, asal Honda bisa masuk. Wah, kebetulan banget motor gua Honda waktu itu. Itu sih udah nggak menarik banget. Iya. Intinya mau cerita dia lagi bolos. SMA punya motor. Oh, mau Gitu. sombong. Mau sombong. Iya. Masih ada Ria ya. Iya. Astagfirullah. Kalau Dia gua belajar dari Kang Soleh. pensi, paling gua mah pensi. Apa? Pensi sekolah. Gua nggak pernah yang Susah. nggak nonton gitu konser di mana beli tiket apa gitu, nonton konser gitu. Nggak terlalu suka juga konser-konser. Terus apa? Yang mau diceritain? Kalau pensi itu karena sekolahan gitu. Iya, kan ada konser Gua- juga. Iya, manggung. Bohong lu. mungkin Bohong. lah. Bawain lagu netral, gua Ngibul. gitar, gua Ngibul. gitar. mungkin, Ngibul. kan? Gitar. Ngibul. Sumpah. Muka lu nggak Allah. meyakinkan. Sumpah demi Allah bawain lagu netral yang sorry. Yang gimana? Sorry. Lu Kita jadi apa? Gitar melodi. Emang bisa? Emang lu bisa? Bisa. Ada gitar. Coba, ini ada gitar nih. Coba. deh. Nggak mungkin. Coba gitar. Coba. Gampang dulu tong neng nong. Mana ya? Mana? Taruh mana ya? Gimana ya? Lah nggak tahu. Lupa gua dulu bisa. Bohong lu berarti. Bisa gua. Coba. Bisa gua. Gimana? Gimana sih awalnya? Enggak. Yang sorry. Sekarang kita itu kan Iya gitu, yang itu. sahabat bagiku. Gua bisa dulu kan. Coba. Bisa. Ya sekarang lupa udah. Kenapa sekarang Lupa kuncinya kan, gimana gitu. Bohong Gua dulu lu. melodi nggak pindah-pindah gitu pokoknya gua. Yang awal tuh yang teng neng 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 gitu gua. Nah gua sampai bukan gitu, bukan neng 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 neng. Gimana sih? Lupa gua. Nih. Nah iya gitu doang. Sampai akhir gua gitu doang dah. Beneran lu? Demi Allah itu bener. Kok banyak hal yang kita nggak tahu dari lu sih, Po? Ya lah kan baru ditanya, baru diceritain. Iya, kok Kayak banyak- gua harus cerita. Lu dikasih kaos, Harusnya lu lu cerita, lu infoin. Kayak Apa? dikasih Tadi baju cerita. sama Adli Virus. Gua baru tahu, kok Ya bisa? kenapa? Gua dari dulu baru tanya. Masa dia main ke rumahnya Adli Virus dibeliin baju? Kayaknya lu harus gue beliin baju. Segitu dia. Oh, dia iba ngeliat lu berarti. Enggak, Bang Bayar. Iba itu, bukan Iba itu. Iba lah, udah Iba dibilangin itu. gitu. Kagak. Iba itu. Ya perjalanan hidupnya berarti banyak banget Kang Soleh. Dia tuh udah pernah dikasih yaitu Adli Virus. Terus ternyata gue juga baru tahu dia pernah pensi. Dia ini benar-benar jadi sosok Bang Po tuh luar biasa Kang Soleh. Makanya banyak abang-abang. Makanya Abang. abang dia tuh sering disebut abang-abangan. Dipanggilnya Bang Po. Jadi Karena semua orang kalau banyak minta aja. nasihat sama Bang Po biasanya. Sama Bang Po. Kang Soleh Ada butuh nasihat nggak? butuh nasihat nggak ada saya keresahan. mau ini Bang Po nih, saya tuh kan sebetulnya Gue sih malu ya. Ada apa, Dek? Saya tuh Berani bener. saya tuh kan teman-teman pada olahraga. Saya tuh nggak mau olahraga, tapi saya pengen perut saya rata. Nah, Coba buat saya apa saran dari Bang Po supaya saya nggak perlu olahraga, tapi saya rata perutnya gitu. Iya. Gimana Bang Po? Ya pengen kayak gini lah ya. Itu belum Bang Po. Itu mah masih gede Bang Po. Gimana Itu Bang lebih Po? parah, Saya, Bang Po. saya pengen Bang Po rata gitu. Six pack. Ya. Six pack nggak perlu, rata doang. Nggak perlu six pack. Rata Asal doang. rata aja, nggak kayak gini aja. Gading lah kayak Gading Martin masih oke tuh. Ya, tapi saya nggak mau olahraga. Apa tuh Bang Po ya? Bang gimana Po? tuh Bang Po? Karena kan kalau itu
itu leh ya nih. Apa? Manggilnya nggak leh, berani. Nggak berani. Perut itu kan apa lu lemak ada sini tuh ya kan. Sini lemak itu yang memang paling susah. Itu butuh waktu lama gitu. Kalau yang mau yang Ada orang dalam cepat. nggak? Apa? Buat ini masalahnya ada orang dalam. Nasihatin dulu aja, nasihatin Iya. dulu. Kalau emang mau cepet instan ya makannya aja. Nggak perlu olahraga tuh makannya. Makannya gimana? Defisit. Oh, defisit kalori. Oh. Defisit apa itu namanya? Kalori. Ya yang orang sekarang bilang tuh. Apa tuh defisit kalori itu? Kalori yang masuk lebih masuk sama kalori yang masuk keluar. Kalori yang masuk lebih masuk sama kalori yang masuk. Kalori yang Jadi intinya kalori masuk apa kalori keluar? Kalori masuk lebih masuk daripada kalori keluar gitu. Lebih sedikit. Kalori masuk lebih masuk sedikit. daripada kalori Kalori keluar. yang keluar. Gitu. Kalori masuk lebih masuk daripada kan kalori masuk udah pasti masuk. Kenapa Iya. dia lebih masuk daripada kalori Bedah keluar? kali ini mah dibedah. Orang yang nggak paham gitu emang. Iya justru makanya saya bertanya ke Bang Po. Bang Po, gimana, Ya Bang pasti Po? nggak paham. Kalori yang masuk lebih sedikit. Lebih sedikit. Bener kan? Kalori yang masuk Nggak ada yang benerin. kalori Ditanya doang. kalori yang masuk lebih sedikit gitu. Dari kalori yang keluar. Enggak, kalori yang masuk lebih sedikit aja. Dari Dari Gua nggak tadi ngomong. katanya dari yang keluar. Tadi ada dari. Ini udah beda. Ini Jadi udah yang beda. benar yang mana? Yang kedua, kalori masuk lebih sedikit gitu. Dari Kalau lu ada lebih, berarti harusnya ada komparasi dengan sesuatu. Iya, lebih sedikit. Kalori yang masuk lebih sedikit gitu. iya dari apa? Ya itu mah orang udah tahu lah. Ya enggak lah. Makanya saya bertanya. Pokoknya kalori yang masuk lebih sedikit. Dari mana? Lebih sedikit tuh harus ada pembandingnya. Iya. Udah lah. Segala sesuatu tuh harus ada pembandingnya kalau bilang lebih sedikit tuh. Iya. Ya udah kalori yang masuk lebih sedikit gitu. Iya. Dari apa? Dari apa? kemarin, dari kalori kemarin. Kalori kan? yang masuk lebih sedikit Dari? daripada lebih banyak yang masuk. Gitu. Ya pasti kalau lebih sedikit ya Udah pasti. daripada lebih banyak, tapi lebih sedikit dibandingkan mana? Kalori. Ya itu kayak Ya gitu. apa kok? Bingung sendiri. Udah orang dalam aja deh Bang Bo. Enggak, dia telepon deh lu dokter Iya. gizi lu deh kenalan Atau lu. orang dalam. Biar Ini, lu ngomongnya deh dia. coba tanya dia langsung punya kali ya. dokter gizi Oh, yang ada orang dalam. Ntar dibantu aja sama temannya dia deh, Kang. Dia ada kenalan dokter gitu, dia Jadi kalau misalnya ngebantu bisa ini. santai-santai ntar ada orang dalam. Ntar ada orang dalam langsung bantuin. Langsung beres lah ya. Iya. Iya, ntar tinggal diresepin obat apa segala macam biar Obatin. kurus. Tapi dari kemarin ini lagi nggak ngangkat ini orang-orang. Kenapa? Iya, lagi pada tahu kan? Udah pada tahu iya. kan. Pada tahu kalau nonton. Rispo kalau Kalau nonton. ada video, Iya. kalau Rispo video. Kalau Rispo video call udah pasti lagi Gejelas show. Orang-orang udah mulai Itulah, males. enggak ini ada teman ini ahli gizi juga dia. Oh, ya dibantulah nih. Dibantulah nih. Bisa bergizi lah sama dia. Bisa. Itu nih udah lagi susah banget ini orang-orang ini. Apa channel lagi pada susah. Channel lagi pada Katanya ahli gizi. Ustaz. Iya. Harus Channel kan ahli gizi satu. Kenapa banyak? susah. Ma- Ini udah pada bapaknya dia juga udah nggak mau ngangkat. Goblok nomor lu. Jadi gimana? Saya belum dapat solusi. Itu apa Udah cuma santai gitu lah. doang? Ada yang tadi kita obrol semoga Apa? Nggak ada tadi dapat kita masukan. belum ngobrolin apa. Ada pasti ada yang bisa ditangkap. Nggak ada belum. Iya yang udah Ah, rame solusinya gitu. baru kalori yang masuk lebih sedikit udah. Iya, lebih sedikit gitu. Dari ya. apa? Dari apa aja Nggak belum mah, dijawab. pokoknya gua nolak nih, benar. Gua tahu terus sama enggak gua. Mau gua menang ini. Orang lagi nggak kompetisi. Orang ini lagi nanya kok harus ngomong. Iya. Oke kalau gitu jangan lupa ya. Makasih Iya. Bang Po ya. Beli Makasih, Bang Po. tiketnya. Separuh bayar, separuh kaya. Sama beli kaos saya. Nah, Oh ini dia nih, Saya BRSK. Belinya di mana, Kang? Dot BRSK. merchandise. Dot merchandise. Iya. Kang Sol tapi tanda tangan dulu Kang Sol boleh di Boleh, situ. boleh, boleh. Tanda Buat tangan. ini nanti. Yang penting di event.hhhcorp.com buat Ya. tiket spesial saya separuh bayar separuh kaya 13 Desember di Geraha Bakti Budaya. Oi. Wis. MC-nya siapa, Kang? MC-nya Ari Keriting Aco. enggak yang belum kan Bene, G, Ardit. Ernest, Kristo. Oh. 4 orang? Iya. Atau dua-dua? Dua-dua. Dua Nanti siang, dua dipecah. malam? Iya. Oh. Dipecah. Keren. Ini kita juga ada merch. Oh, udah kayak talk show pada umumnya ya. Iya. Iya. Kayak masih merchandise. Tapi mudah-mudahan mau dipakai ya. Ini band juga kok. Enggak semua nggak mau kalau gini. Ganti aja ntar yang lain Kang kalau ini. Enggak, ini masuk. Nggak mau udah. Bakso yang kuat apa?
Bakso yang kuat tidak dilahirkan dari ombak yang tenang. Kuat. Bakso yang kuat. Tidak dilahirkan dari ombak yang tenang. Pepatah. Pepatah GJLS. Viral, Kang. Viral di mana? Di teman-teman saya. Tapi dijadiin merch. Aduh. Kabar bakso, Kang. Baksonya pakai gurita lagi ya. Iya. Nah, ini kan Laut, ombak, karena kan laut. ombak yang Bakso yang kuat tidak dilahirkan dari ombak yang tenang. Karena Emang belum pernah dengar? Belum. lah, Baru ini dengar. ibu-ibu di mana-mana ramen loh dia omongin. Kalau nasihatin anak kan begitu. Kan gue bukan ibu-ibu. Iya sih, belum. Iya, biasa orang tuanya nasihatin anaknya, kamu tuh jangan Orang gitu. tua dari mana? Kang, tanda tangannya deh. Gua udah Terima kasih Kang keblinger Soleh, gua. terima kasih. Tanda tangan lu, Kang. Tanda tangan dulu. Terima kasih Kang Saleh. Oke, ini Spidol. nih. Ini baru Kang di sini. Iya. Kang Soleh yang pertama. Oh, orang udah ada. Pembohong. Ngapain coba bohong? Buat apa bohong? Kan udah kelihatan itu. Pertama dikta, bedain. Weh. Kayak takut banget pakai tanda tangan asli ya. Takut ini. Takut kita cetak tanda tangannya. Iya, biar kebaca lah. Oh. Kalau tanda tangan biasa nggak kebaca. Oh, Kan bisa iya. tulis nama di bawahnya. Ya makanya sekali aja biar gua nggak 2 kali nulis. Udah ada nama. Ngeyel banget ya. Iya. Ngeyel banget. Bukan ngeyel. Memberi argumen. Nah, terima kasih Kang Soleh. Terima kasih Kang Soleh. Terima kasih GJLS. Terima kasih Kang Saleh. Jangan lupa beli. Apa? Jangan lupa beli ininya Kang Saleh. Oh, jangan lupa beli tiket show-nya Kang Soleh. Separuh Separuh bayar, bayar, separuh separuh kaya. kaya. Tanggal 14 Desember. 13 Desember. Salah. Show 1 13 Desember, show 2 juga 13 Desember. Iya, beda jamnya doang. Ya pokoknya ingetnya 13-12 aja ya Kang ya. Iya, 13 Desember jam 2 siang dan jam 8 malam. Oke. Biar Terima tanggal kasih. cantik ya. Iya. 13 12. Betul. 13 12 25 asal. 13 tambah 12 25. Oh ya. Keren. Tahunnya Apa 2025. Tahunnya 13 2025. 12 25. 25. 13 tambah 12 25. 12 tambah 13 25. 25 tambah 25 50 ditambah 40 90. Umur udah 40. Usah diterusin, nggak usah diterusin. Sampai ketemu lagi di GJLS. Show ready to go? Black. Ini tempat kami. Tempat kami Erwin. Pada